wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Dikbud.channel bersama saya Muhammad Iqbal. Pada hari ini, pada siang ini kita kedatangan narasumber, yaitu seorang tokoh literasi nasional yang menerima penghargaan tertinggi perpustakaan nasional Nugra Jasa Dharma Pustaloka yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional tahun 2021. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai literasi dasar. Nah, apa aja itu pengertian literasi dasar? Nah, nanti akan dibahas oleh Ibu narasumber kita pada hari ini. Nah, kemudian selain dari tokoh literasi nasional, penerima penghargaan Perpustakaan Nasional, beliau juga menjabat sebagai Kepala SD Negeri 06 Parit Antang, Kota Bukit Tinggi. Mari kita sambut sama-sama teman-teman, Ibu Sri Eka Handayani MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Sri? Alhamdulillah. Ya, kita bincang-bincang sedikit ya Bu Sri mengenai literasi dasar dan mengenai Ibu sebagai penerima penghargaan tertinggi ya teman-teman. Jadi ini sedikit lebih rare atau langka ya untuk Kota Bukit Tinggi mengenai penerima tokoh nasional literasi ini. Kita bincang-bincang sedikit ya Bu. Bisa diceritakan sedikit ya Bu mengenai literasi dasar ini yang penghargaan yang Ibu terima ini. Apa itu Bu literasi dasar itu Bu? Oke, terima kasih Kak Iqbal. Teman-teman di mana saja berada, mungkin kita sering mendengarkan kata literasi. Literasi itu banyak ya pengertiannya. Ada menurut Wikipedia, ada menurut UNESCO, dan ada menurut pendidikan, banyak menurut si A, si B. Sekarang literasi itu adalah kemampuan, di mana seperangkat kemampuan memahami, seperangkat kemampuan bagaimana kita memahami, bagaimana kita membaca, bagaimana kita menulis, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memecahkan masalah, itu adalah menurut Wikipedia. Sedangkan literasi menurut UNESCO seperangkat keterampilan yang nyata, terutama dalam membaca dan menulis, dan terlepas dari konteks yang dapat siapa dan oleh siapa. Bagaimana dengan Edu Development Center? Literasi adalah sekedar kemampuan membaca, menulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu dalam menggunakan potensi yang dia miliki. Teman-teman, menurut saya literasi adalah kemampuan bagaimana yang kita miliki, yang kita ungkapkan, yang kita rasakan, dan yang kita berikan. Jadi semua kegiatan, semua aspek kehidupan adalah literasi, berhubungan dengan literasi. Jadi literasi tidak baca tulis saja Pak Iqbal. Ada di sini 6 literasi dasar. 6 literasi dasar ini harus kita ketahui. Tidak hanya untuk kita, tetapi untuk teman-teman di sekolah juga sangat diperlukan. 6 literasi dasar ini Kemdikbud sudah mencanangkan. Bahkan kita juga telah melaksanakan di sekolah. Kebetulan saya juga seorang kepala sekolah di SD Negeri 06 Parit Antang, Bukit Tinggi. Literasi dasar yang pertama itu adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis teman-teman, bagaimana kemampuan kita mengolah informasi, bagaimana kemampuan kita menguraikan informasi, bagaimana kita cakap dengan informasi yang berkaitan dengan baca tulis, baik itu tersirat maupun tersurat. Itu adalah literasi baca tulis. Di sana masuklah literasi baca dan literasi numerasi. Sebagaimana kita di sekolah saat sekarang ini kan Pak, kita betul. Juga ada literasi dan numerasi. Itu adalah literasi dasar yang pertama. Sebagaimana kita juga di Al-Quran Iqra, baca. Nah, itu Kak Iqbal yang pertama, kita juga baca. Iqra. Jadi yang pertama literasi dasar itu adalah literasi baca tulis. Selanjutnya literasi numerasi. Yang kedua,
Apa itu literasi numerasi? Yaitunya kecakapan menggunakan berbagai angka, simbol, dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan angka-angka, yang masalah-masalah praktis seperti di sekolah. Anak-anak mungkin seperti soal cerita, atau soal-soal yang disebut orang hot sekarang. Gitu Kak. Itu adalah konteks yang paling penting, itu bagaimana memecahkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga adalah literasi sains. Literasi sains ini adalah kecakapan memahami fenomena sains di kehidupan sehari-hari. Contoh, kita tidak perlu mengambil contoh yang muluk-muluk. Seperti ada tumbuhan kecambah seperti kacang hijau. Kita kasih tisu, kita kasih air, disimpan. Akhirnya timbul kecambah. Anak-anak bertanya, itu udah literasi Kak? Ya, literasi sains. Bagaimana tumbuhan itu diberi air, satu diberi pupuk, itu juga sudah literasi. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini sudah berliterasi. Selanjutnya ada literasi digital. Bagaimana kita cakap, mampu, dan mahir dalam berdigital. Selain itu, bagaimana kita menggunakan etika kita dalam berdigital, kemampuan kita dalam berdigital, kemahiran kita, dan bagaimana kita seperti saat sekarang ini. Kita tidak mungkin membiarkan anak-anak tidak menggunakan gawai, karena anak lahirnya di zaman digital loh Kak. Kalau anak lahir di zaman digital nggak mungkin. Tapi bagaimana kita mengarahkannya agar anak-anak kita di digital ini betul-betul selektif, betul-betul paham bagaimana penggunaannya. Selanjutnya, literasi finansial. Literasi finansial, bagaimana kita bisa menghasilkan secara, bisa mengaplikasikan, bisa menghasilkan. Contoh nanti saya sebutkan mulai dari literasi itu ya Kak, saya sebutkan contoh yang bisa di sekolah. Selanjutnya literasi budaya dan kewargaan, bagaimana kita bersikap dengan budaya Indonesia yang beragam-ragam. Contoh satu saja, misalkan Kak, waktu dulu pembelajaran kelas 3 SD ada itu membuat layang-layang. Membuat layang-layang itu di kelas 3, sebetulnya itu sudah masuk literasi semuanya. Contoh gini Kak, pertama, masuk literasi baca tulis. Sebelumnya guru mengatakan kepada siswanya, "Nak, besok kita buat layang-layang ya." Buat layang-layang. "Bu, saya belum pernah buat layang-layang." Bagaimana caranya? Literasi dasar, yuk ke perpustakaan kita buat cara membuat layang-layang. Dibaca siswa dulu. Ya kan Kak? Iya, gitu. Atau guru menjelaskan dulu. Ditulis di papan tulis. Ini cara mulai. Yang kedua, literasi numerasi. Diambil buluh, diukur sama panjang. Diukur dengan benang. Berarti itu masuk literasi numerasi. Setelah itu, setelah diukur sama panjang, bagaimana nanti layang-layang ini bisa nggak diterbangkan? Bisa nggak dengan ukuran bilah atau dengan ukuran bambu segini? Literasi sains. Nanti itu kan bagaimana dia bisa terbang, bagaimana berat tidak, itu literasi sains. Setelah itu literasi finansial. Bagaimana anak-anak di sekolah itu kan sudah belajar nih di sekolah. Besok ada orang, kan kita dekat dengan Bukit Amacang, sering itu layang-layang. Nah, kita jual layang-layang, menghasilkan uang. Udah masuk literasi finansial. Sebelum itu, kalau masih tidak paham cara buat layang-layang, sebelum kita jual, kita lihat itu video. Kan digital, sudah masuk literasi digitalnya di sana. Jadi setelah itu udah dilihat videonya, udah selesai, dan literasi kewargaan antara layang-layang dari orang Bukit Tinggi, layang-layang dari di layang-layang, saya pernah menghadiri salah satu perayaan layang-layang di Batipuah. Itu pakai adat pas perayaan namanya alang-alang dare. Waktu itu kami mengikuti, pernah saya diundang ke sana. Jadi antara layang-layang orang tuh berbeda. Kebetulan saya punya buku di perpustakaan, itu layang-layang orang Papua seperti ini, layang-layang orang Sumatera seperti ini.
Jadi leng-leng itu berbeda. Berbeda. Nah, jadi masuk itu ke warga negaraan. Kewarganegaraan. Jadi dari membuat leng-leng udah masuk semuanya Semua literasi. literasi. Tapi kadang kita sudah melaksanakan, kita mungkin nggak tahu atau gimana gitu. Jadi setelah penjabaran Ibu jabarkan tadi, kalau di Kota Bukit Tinggi sendiri itu bagaimana persoalan literasinya, Bu? Bapak Ibu hadirin yang melihat channel Dikbud Channel Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kita alhamdulillah pemerintahan Kota Bukit Tinggi, Dinas Pendidikan sudah mensupport yang namanya kegiatan literasi. Literasi, ya betul. Buktinya guru-guru sudah banyak menulis. Gimana ya Kak? Saya juga terpilih sebagai guru yang paling banyak karya. Kan gitu. Kan guru-guru yang nulis nih. Iya, Itu yang betul. pertama. Adanya komunitas guru penulis. Udah ada. Yang selanjutnya, kenapa kita katakan Bukit Tinggi itu selalu disupport? Pada setiap perayaan hari jadi Kota Bukit Tinggi, ada itu penerima anugerah literasi. Sudah 2 tahun ya, sejak zaman Bapak Wali Kota yang sekarang, saya juga menerima 2 tahun ini. Pertama dulu saya penerima karya terbanyak. Yang kemarin juga untuk kepala sekolah ya. Kepala sekolah kami juga ada lomba best practice, itu tentang literasi juga. Jadi menurut saya Kota Bukit Tinggi sangat mensupport ini. Dan bahkan kita juga diprogramkan 15 menit membaca. Selain itu bahkan sekolah-sekolah di Kota Bukit Tinggi di setiap hari Kamis itu ada kegiatan literasi Kamis pagi. Dan ada di sekolah lain mungkin di hari Rabu. Semua sekolah sudah melaksanakan kegiatan seperti bagaimana anak mendongeng, anak bercerita, tampil berani, bagaimana anak tebak pantun, tebak gambar dengan temannya, dan berbagai kegiatan literasi sangat disupport oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Oh gitu. Berarti intinya sudah diaplikasikan ya Bu di Iya. di lingkungan sekolah di Kota Bukit Tinggi ini. Iya. Sudah. Oh, mudah-mudahan jadi penyemangat juga ya bagi ibu-ibu di Kota Bukit Tinggi. Nah, mana tahu silakan belajar dengan Ibu Sri. Nah, bagaimana mendalami mengenai literasi ini gitu kan. Terus Bu, bisa Bu ceritakan sedikit nggak Bu bagaimana kronologisnya atau bagaimana sih caranya Ibu dapatkan anugerah ini Bu, anugerah literasi nasional ini tingkat nasional yang disponsori, yang dipromotori oleh Perpustakaan Nasional ini Bu? Bisa diceritakan nggak Bu? Oke, terima kasih. Bagaimana kisahnya gitu? Oke, sebetulnya gini ya Kak Iqbal. Kegiatan kita ini alhamdulillah pada tahun 2019 saya menjadi perempuan inspiratif. Dan pada tahun 2019 itu juga saya juga penerima anugerah dari Provinsi Sumatera Barat sebagai anugerah pegiat literasi dari Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu apa sih yang saya lakukan? Kok bisa gitu? Iya, gitu. itu Kan nggak itu. mungkin kan Iya. ujuk-ujuk bisa jadi Iya, gitu. Iya Bu. Gimana sih Sebetulnya kronologisnya gitu? Iya, kegiatan literasi ini saya lakukan ini bermula dari pribadi. Kenapa saya Pribadi. mengatakan pribadi? Saya adalah orang yang hobi membaca. Dan saya di waktu muda paling suka beli buku bazar. Asal ada bazar saya ikut. Setelah itu saya mengajar di SD 10 Sapiran dulu. Di SD itu saya mengajak siswa bagaimana mau menulis. Tetapi sebelum menulis otomatis siswa harus membaca. Siswa, ya. Saya juga mengajak siswa untuk membaca bagaimana bahkan saya diundang oleh TVRI, diundang oleh berbagai media. Karena di waktu itu di 2018 awal itu belum ada kegiatan literasi di lapangan di Kota Bukit Tinggi. Bahkan waktu itu Pade kalau tidak salah memberitakan begini, sekolah yang mengadakan kegiatan literasi Kamis pagi setiap pagi. Jadi kegiatan kita itu diliput di SD 10 Sapiran. 10 Sapiran. Waktu itu. Jadi setelah itu saya untuk pribadi saya juga punya taman bacaan. Itu untuk masyarakat.
setelah itu bagaimana saya juga sering diundang jadi narasumber literasi, baik itu literasi dasar dan IT di waktu pandemi. Tapi bagaimana saya memberikan bagaimana misalkan Google for Education atau apa untuk guru-guru, karena saya juga termasuk master trainer GMT ya Bu ya? GMT Iya, di Google Master Trainer. ya sama kasusan saya waktu itu ada 3 orang. Jadi sebelum saya memberikan pada yang lain, saya berikan pada guru-guru. Setelah itu ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain diikuti juga, apapun namanya kegiatan literasi. Saya juga dulu ikut di Forlida Bukit Tinggi, Forum Literasi Daerah Bukit Tinggi, ikut juga apapun yang namanya kegiatan literasi. Jadi saya sering buka lapak baca, sering memberikan pelatihan-pelatihan pada masyarakat. Jadi di bulan Ramadan saya, rumah baca saya juga memberikan kegiatan ke sekolah-sekolah. Setelah itu saya memberikan pelatihan pada guru itu gratis. Bagaimana guru menulis, akhirnya menerbitkan. Akhirnya dipantau ke sekolah saya, betul enggak dengan itu? Rupanya betul, teman-teman saya sudah menulis seperti artikel, menulis buku dengan banyak penilaian, bahkan tidak hanya penilaian di sekolah, penilaian di rumah baca, penilaian di masyarakat, bahkan diskusi di nasional. Alhamdulillah saya menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka tersebut. Menurut saya yang saya punya waktu itu hanya semangat saja. Semangat aja. Bagaimana kita memberikan prinsip saya, ayo bergerak, berbagi, berkolaborasi. Jadi sampai ke titik itu saya tidak sendiri. Saya itu berkolaborasi dengan teman-teman di komunitas taman bacaan, di komunitas literasi, di komunitas pegiat literasi, komunitas yang namanya berhubungan dengan literasi. Jadi dengan dengan ditempa di sana, mungkin dari situ saya bisa. Kalau boleh tahu, reward apa sih Bu yang Bu terima Bu setelah Ibu ditunjuk sebagai tokoh literasi nasional ini Bu? Alhamdulillah. Rewardnya bisa jadi menjadi bintang tamu atau gimana, diundang ke sana ke sini jadi narasumber gitu kan? Ya. Ibu kan udah jadi tokoh Kalau literasi. untuk reward seperti itu sebelum jadi tokoh literasi sampai sekarang insya Allah nanti di tanggal 8, 9, 10 mungkin Maret ini seperti saya adalah narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tentang budaya membaca. Kebetulan diadakan di Kota Bukit Tinggi ini tahun ini. Alhamdulillah saya juga termasuk salah satu narasumbernya. Itu sejak tahun 2018 sejak dari narasumber sampai sekarang. Saya juga diminta jadi narasumber di Direktorat SD, bisa dilihat di YouTube channel Direktorat SD juga pernah. Juga diminta dari Gerakan Literasi Sekolah dari Kementerian, diundang di TVRI, Net TV, berbagai macam media, di Perpustakaan Nasional juga. Spesial kemarin sih, spesial ya, diundang oleh Kick Andy Foundation. Ya, Alhamdulillah ya Bu ya. Aduh, ini bisa jadi motivasi ya bagi guru-guru yang khususnya di Kota Bukit Tinggi. Nah, kemudian nggak Bu, setelah Ibu ditunjuknya menjadi tokoh literasi nasional ini, Ibu ada visi dan misi nggak Bu? Atau cita-citanya seperti apa? Ada nggak misi atau visi misi yang belum Ibu capai setelah Ibu ditunjuk menjadi tokoh literasi nasional ini Bu? Ada, banyak mimpi saya. Banyak mimpinya. Ya. Saya ditunjuk sebagai tokoh literasi nasional, mendapat penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka pada tahun 2021. Saya berarti harus bergerak untuk Sumatera Barat. Kemarin saya sering mengisi acara literasi baik itu di 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat kecuali Mentawai. Alhamdulillah saya diundang bekerja sama dengan Balai Bahasa, dengan perpustakaan, dengan dinas pendidikan dan lain-lain. Target saya, karena saya sekarang jadi kepala sekolah di Bukit Tinggi, target saya pertama
suatu saat mimpinya kegiatan literasi di Kota Bukit Tinggi ini semakin lebih maju. Saya ingin sekolah-sekolah di Bukit Tinggi, kepala sekolah dan semua peduli dengan yang namanya literasi. Karena rasanya apa itu membaca saja. Orang kadang tidak paham sebetulnya dengan kegiatan literasi kita bisa. Saya merasakan mungkin kegiatan sepele seperti DDS. Itu kan bagaimana cara kita berani tampil, Kak? Tampil. Puisi atau bercerita. Sebetulnya itulah nanti bisa menjadikan anak public speaking, bagaimana anak bisa berpikir gitu. Ya, Jadi betul. mimpi saya mungkin ya, saya pingin di Bukit Tinggi ini ada suatu komunitas untuk guru siswa, yang khusus untuk guru dan siswa, komunitas literasinya. Itu yang saya pingin. Dan itu tuh berkesinambungan, bukan dididikan hari ini matinya hari ini juga, bukan kayak gitu. Ya kalau bisa berlanjut. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya wadah podcast di sini, siswa kita juga lebih kreatif, siswa kita juga berani tampil. Karena saya anggap podcast ini adalah salah satu literasi digital ya, bagaimana info kita akan diketahui oleh orang lain. Bahkan mungkin nanti ada radio channelnya, seperti kemarin saya juga diundang oleh SMP 4 Padang Panjang, ya di YouTube sama radio kayak gini. Di situ saya lihat bagaimana siswa mampu berani tampil, bagaimana guru mampu berani tampil dan mengedukasi orang-orang yang ada. Jadi mungkin Dikbud Channel ini akan lebih luar biasa. Bagaimana kan saya juga sudah mendengar ada program ini. Semoga itu terwujud. Dan mimpi satu lagi adalah semoga salah satu SD di Bukit Tinggi punya juga podcast. Punya podcastnya juga, amin. Biar mengudara juga ya kayak ini, amin. Iya, amin. Aduh, Ibu Sri, sekali Bu Sri ngomong, itu udah memberikan beberapa buah penjelasan yang cukup memberikan supaya pola pikir kita lebih jauh terbuka gitu kan. Terakhir Bu, Ibu bisa nggak berikan sedikit motivasi atau pesan atau kesan kepada sahabat-sahabat Dikbud, netizen di luar sana, khususnya Kota Bukit Tinggi ini, mengenai literasi atau gerakan yang bisa mengajak untuk gimana maksudnya itu berkolaborasi. Jadi maksudnya kan Ibu memberikan sedikit motivasi atau penyemangat lah bagi guru-guru kita atau bagi siswa-siswa kita di Kota Bukit Tinggi ini, Bu. Silakan, Bu. Oke, para sahabat Dikbud Channel, literasi adalah jalan panjang yang sunyi dan sepi. Literasi bukan seperti menanam bibit bayam tumbuh begitu saja. Tetapi literasi bagaimana kita menanam bibit jati yang nantinya akan tumbuh 10-20 tahun yang akan datang. Rasanya bukan sekarang, tetapi maknanya nanti akan bisa kita petik setelah apa yang ada pada anak-anak yang telah kita berikan. Pesan dari saya, ayo bergerak, berbagi dan berkolaborasi. Jangan pelit dengan ilmu, yuk kita bangkitkan Kota Bukit Tinggi menjadi kota yang literat. Salam literasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, terima kasih loh Bu Sri atas wejangannya. Bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat Dikbud, kita akhiri dulu bincang-bincang kita dengan Ibu Sri. Terima kasih loh Bu Sri udah hadir ke podcast Dikbud Channel. Ya, semoga Bu Sri dapat memberikan wadah, memberikan masukan atau gimana nanti seputar literasi khususnya di Kota Bukit Tinggi ini. Bagi teman-teman sahabat Dikbud, jangan lupa ya di like juga video kita kali ini ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di subscribe. Jangan lupa dibunyikan tanda loncengnya. Ya, akhir kata saya Muhammad Iqbal dan Ibu Sri Eka Handayani mohon pamit undur diri. Sekian video kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.